Shalom, Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan kedua BKSN Bulan Kitab Suci Nasional September 2020. Adapun bacaan kitab suci yang diambil pada kesempatan pertemuan kedua ini adalah bacaan yang diambil dari pertemuan mingguan, karena sebenarnya ada bacaan yang diperuntukkan untuk pertemuan BKSN yang harian. Maka bacaan tersebut adalah bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35, dan itu nanti akan Anda dengarkan bila Anda merayakan Ekaristi pada pekan biasa ke-24. Baiklah, kita dengarkan bersama dahulu bacaan kitab suci atau bacaan Injilnya dari Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Baik, saudara-saudara terkasih, tentu saya sebagai seorang romo yang tidak pernah secara khusus studi kitab suci, maka pada kesempatan untuk memberikan katakanlah renungan dari perikop yang kita dengarkan, tentu saya mengambil referensi sasani, membaca sanasi seperti itu, dan saya coba untuk meringkasnya dan kemudian membahasakannya sesuai dengan kemampuan saya dalam memahami sabda dan mencoba
juga menyampaikannya kepada para pendengar sesuai dengan ya tentu dengan kapasitas saya. Mungkin juga perlu saya katakan juga seperti yang pernah saya dengar, saya pernah baca dari pesan atau nasihat dari almarhum Romo Kletus Grunen bagi beliau. Yang penting untuk umat adalah ya, diharapkan umat rajin ya, setia membaca atau merenungkan, mendengarkan sabda itu juga lebih penting. Kesetiaan, ketekunan itulah yang pada akhirnya membuat sabda itu sendiri menjadi berdaya guna ya, sungguh-sungguh akan menjadi sesuatu yang ya memberikan semangat, jadi meneguhkan ya, dan seterusnya. Maka saya kira apa yang dikatakan oleh almarhum Romo Kletus Grunen itu juga perlu kita cermati dan kita renungkan juga. Baik, saudara-saudara terkasih, kalau tadi kita menyimak perikop dari Matius 18 ayat 21 sampai 35 tadi, berawal dari pertanyaan Petrus kepada Yesus, sampai berapa kali harus mengampuni mereka yang bersalah atau mereka yang berbuat dosa terhadap ya, yang berbuat dosa, sampai 7 kali kan? Nah, kalau kita menyimak dan mengunyah-ngunyah jawaban Yesus, sebenarnya jawaban atau tanggapan tersebut bisa dibahasakan secara sederhana demikian. Gak perlu orang menghitung-hitung sampai berapa banyak atau berapa kali mengampuni mereka yang bersalah. Ya, lakukan dan jalankan terus saja, atau ringkasnya atau singkatnya, tidak ada batasan dalam pengampunan atau untuk mengampuni. Nah, saya kira secara ringkas jawaban Yesus yang mengatakan bukan sampai 7 kali melakukan pengampunan, mereka sampai 77 kali, sebenarnya bisa dibahasakan secara demikian, secara sederhana seperti itu. Tapi toh tentu teks ini tidak hanya bisa dilihat hanya seperti itu saja. Kalau kita melihat secara cermat teks tersebut dari ayat ke ayat, maka sebenarnya ada sesuatu yang menarik ya, ada sesuatu yang perlu kita juga cermati secara lebih dalam, terutama mengenai simbol numerik atau angka ya. Kenapa menarik? Karena dari beberapa pendapat para ahli, misalnya numerik atau angka yang dipakai oleh Yesus untuk menjawab pertanyaan Petrus itu juga ada dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab Kejadian ya. Jadi ya, makanya saya juga pada kesempatan ini juga mengajak saudara-saudari untuk melihat perikop Matius 18:21 sampai 35 itu dengan membandingkan ya dengan kitab Kejadian bab 4 ayat 1 sampai 15, khususnya ayat 15, dan kemudian coba baca juga. Jadi Kejadian bab 4 ayat 1 sampai 15 itu kisah Kain dan Habel. Lalu juga Kejadian bab 4 ayat 17 sampai 26, kisah keturunan Kain, Set dan Enos. Jadi di sana juga dipakai, katakanlah istilah saya, simbol numerik atau angka 7 ya kan. Nah, maka bisa dikatakan bahwa sebenarnya angka 7 ini sebuah gaya berungkap orang Yahudi dahulu ya. Jadi tolong sekali lagi nanti
bisa Anda baca Kejadian bab 4 ayat 15, khususnya ayat 15, dan lalu Kejadian bab 4 ayat 17 sampai 26. Jadi seperti yang dikatakan oleh seorang ahli bahwa sudah sejak zaman Perjanjian Lama ada kesadaran bahwa kebiasaan balas dendam itu tidak boleh dilanjutkan, ya. Dan bila dilakukan malah akan memperburuk keadaan. Maka ucapan Petrus mengampuni saudara yang bersalah sampai 7 kali kah? Kita lihat ayat 21 bab 18 Injil Matius. Itu sebenarnya sikap yang tidak cukup atau tidak memadai bagi Allah yang memiliki pengampunan secara tak terbatas, ya. Jadi tafsiran rohani dari ayat 21 dan 22 kurang lebih seperti itu. Jadi ya jadi saya tadi saya coba membandingkan, ya. Jadi katakanlah simbol angka 7 tadi itu dengan pemakaian dalam Perjanjian Lama, dan ternyata oleh seorang penafsir, dalam ini Romo Gianto, seorang pengajar dan ahli linguistik yang mengajar di salah satu institut kitab suci di Roma, beliau mengatakan demikian. Jadi memang ya kita bisa menafsirkan bahwa angka 7 tadi itu sebenarnya mempunyai makna, ya. Jadi mungkin lain kesempatan kalau ada waktu kita bisa sedikit menjelaskan mengenai persisnya seperti apa. Tapi dalam konteks perumpamaan tentang pengampunan bisa dikatakan demikian. Jadi kalau Petrus tadi mengatakan sampai 7 kali kah saya mengampuni, Yesus mengatakan bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya dalam bahasa sederhana memang Yesus ingin mengatakan seperti saya tadi katakan dalam di awal, bahwa ya dalam bahasa sederhana, ya, pengampunan itu tidak mempunyai batas, kata demikian, ya. Lah memang inilah sebenarnya sikap Allah sendiri. Saya kira kalau Anda misalnya membuka lagi Injil Lukas bab 6 ayat 36, di sana tertulis, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lalu apa kaitannya? Artinya di sana penginjil Lukas juga ingin mengatakan bahwa hanya dengan berkaca pada kemurahan hati Allah, maka diharapkan manusia itu saling mengasihi, saling mengampuni, ya kan? Dan itu tanpa batas, karena demikian. Itu yang dikatakan ingin ditekankan oleh Yesus, ya kan? Nah, kemudian kalau kita meneruskan ayat-ayat berikutnya dari perumpamaan ini, ayat 23, lalu Yesus kemudian melanjutkannya melanjutkan jawabannya bahwa orang harus mengampuni bukan hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Kemudian Yesus memberikan perumpamaan, ya kan? Dan seperti yang saya selalu katakan, fungsi dan manfaat perumpamaan itu sebenarnya juga pernah saya dengarkan dari dosen saya. Perumpamaan itu adalah menarik perhatian para pendengar, ya kan? Menarik perhatian pendengar supaya mereka berpikir, ya kan? Berpikir, mendengarkan dan merenung. Nah, dengan demikian diharapkan dengan tidak hanya mendengarkan masukan-masukan seperti dari saya, seperti Anda membaca dari misalnya catatan-catatan para penafsir atau para kitab suci. Orang diharapkan berhadapan secara langsung dengan sabda itu sendiri, ya kan? Nah, dengan demikian maka diharapkan dengan membaca sabda, membaca firman, orang itu bergaul dengan sang sabda, dengan firman itu sendiri. Dan itulah sebenarnya fungsi mengapa perumpamaan itu dipakai oleh Yesus
untuk mengajar. Itu salah satu hal yang mungkin perlu digarisbawahi, dan seperti yang pernah saya katakan dalam sebuah pemilih saya, dan saya juga membaca dari bukunya Monsinyur Suharyo. Beliau mengatakan bahwa membaca kitab suci itu sebenarnya tidak hanya untuk mencari informasi, ya kan, keterangan, tetapi juga membina relasi, ya, membina relasi. Karena dalam proses membaca kitab suci, membaca sabda itu sebenarnya orang dituntut untuk mendengarkan, ya, mendengarkan, kemudian mencoba meresapi, kemudian orang bergulat dengan sang sabda. Lalu apa artinya sabda ini bagi kehidupan saya? Lah, kalau itu terjadi, maka bisa jadi sebenarnya setiap orang mempunyai daya serap yang tersendiri dalam memahami sabda, seperti itu. Maka kalau kita kemudian masuk ke perumpamaan yang dikisahkan oleh Yesus, kita di sana kita juga sebenarnya akan menemukan gambaran kebesaran seorang raja yang pengampun terhadap hambanya yang berhutang 10.000 talenta. Dan ini bisa dikatakan ya jumlah sangat besar sekali kan, demikian ya. Dan artinya orang yang berhutang itu sebenarnya, atau hamba yang berhutang ini dalam posisi yang malang dan terhimpit, ya, karena kalau kita membaca teks dikatakan ya dalam teks ayat 25 atau 19 bahwa ya kalau tidak bisa bayar maka hamba itu akan anak dan istrinya akan dijual, yang dikatakan. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutang. Jadi sungguh-sungguh hamba yang berhutang 10.000 talenta ini dalam keadaan yang malang dan terhimpit, ya. Nah, saya kira kita perlu sedikit juga berimajinasi, dan itu penting juga, seperti yang juga direkomendasikan atau dikatakan, dinasihatkan oleh para ahli. Sebenarnya dalam membaca dan memahami kitab suci, ya, juga khususnya Injil, orang perlu juga sedikit berimajinasi, ya, supaya katakanlah teks kitab suci itu menjadi sebuah seperti peristiwa yang hidup, ya. Kita biasanya kan ada setelah membaca biasanya kesempatan untuk merenungkan dan mengimajinasi, sehingga tokoh-tokoh itu sepertinya hadir di antara kita. Seperti itu maka kitab suci menjadi sesuatu yang hidup, ya. Kalau kita kembali ke ayat 25, ya maksud saya bukan ayat 25, bagian perumpamaan tentang gambaran raja yang pengampun tadi. Tokoh raja tersebut tokoh raja dalam perumpamaan itu dimaksudkan bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah itu semestinya dibangun atas dasar kesediaan mereka yang berkelebihan, yang berkedudukan, agar berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Nah, ini saya kira pesan rohani yang ingin disisipkan juga lewat perumpamaan ini. Sedangkan pada ayat 28 misalnya, ini kita akan mendapati sikap yang kontras, ya. Karena hamba yang sudah dihapuskan hutangnya itu ternyata tidak mau menaruh belas kasihan kepada rekannya yang berhutang hanya 100 dinar saja. Jadi 100 dinar sebenarnya kan hanya 1/100 dari hutang dia yang dihapuskan oleh raja. Jadi ini sebenarnya ada sesuatu yang menarik dengan jalan cerita dari perumpamaan ini. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mau meneliti teks ini, maka ada kontras, ya. Maka kita bisa menafsirkan bahwa ya tentu kita tidak perlu meneladani hamba yang tidak menaruh belas kasihan kepada rekannya yang berhutang hanya 100 dinar saja. Maka ibu bapak dan saudara terkasih, saya kira perumpamaan tentang pengampunan ini secara ringkas bisa saya sharingkan seperti itu. Jadi ringkasnya bahwa sebenarnya ini
perumpamaan tentang belas kasihan, ya, belas kasihan. Dan kalau kita membaca misalnya sabda bahagia Matius bab 5, sebenarnya sana dikatakan juga, ya kan, bahwa berbahagialah orang yang berbelas kasih, yang murah hatinya, Matius bab 5 ayat 7. Karena dengan bermurah hati, dengan berbelas kasihan, dengan memiliki pengampunan, maka mereka akan juga beroleh kemurahan, beroleh belas kasihan, dan beroleh pengampunan. Dan ini saya kira satu semangat yang ingin juga dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya. Demikian.